berjanji membangun pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi. Tapi, justru menjadi dalang dari skandal yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Inilah korupsi di Pertamina yang telah mengguncang Indonesia. Operasional dari SPBU ini akan langsung diambil alih oleh Pertamina dengan standar yang termonitor langsung oleh Pertamina untuk dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Pertemuan ini pertama-tama ini tidak berhenti sampai di sini. Kita akan melakukan terus secara kontinu, dan ketika SPBU ini ditutup dan beralih ke Pertamina, maka pelayanan di area ini akan jadi semakin baik dan juga semakin comply sesuai dengan aturan. Itu semua tidak akan mungkin bisa terjadi karena kita sekarang punya backup, ada dari kepolisian dan juga dari pemerintah, ada Kementerian Perdagangan yang berjalan bersama-sama untuk menjaga layanan ini. Hanya 3 hari sebelum dirinya ditangkap, Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, berbicara soal kecurangan di SPBU. Tapi siapa sangka dia sendiri yang terlibat dalam skandal besar ini. Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Ini bukan aksi individu, ini adalah kejahatan terorganisir. Para pejabat Pertamina bersekongkol dengan perusahaan swasta untuk menipu negara, menurunkan produksi kilang dalam negeri, dan mengimpor minyak berkualitas rendah dengan harga tinggi. Bagaimana mereka melakukannya? Pertama, mereka mengimpor minyak mentah dengan harga tinggi, padahal produksi dalam negeri cukup. Kedua, mereka mengoplos BBM di depo. RON 90 diubah menjadi RON 92 dengan cara ilegal. Ketiga, mereka menjual BBM ini dengan harga tinggi dan meraup keuntungan besar. Tersangka RS, SDS dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir atau OH yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Dan pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Pada saat produksi kilang minyak sengaja diturunkan, maka produksi minyak mentah dalam negeri oleh K3S sengaja ditolak dengan fakta sebagai berikut. Produksi minyak mentah oleh K3S tidak memenuhi nilai ekonomis, padahal harga yang ditawarkan oleh K3S masih masuk range harga HPS. Yang kedua, produksi minyak mentah K3S dilakukan penolakan dengan alasan spesifikasi tidak sesuai dengan spek. Namun faktanya, minyak mentah bagian negara masih sesuai dengan spek kilang dan dapat diolah atau dihilangkan kadar merkuri atau sulfurnya. Jadi kerjasama antara pemerintah dengan pihak K3S, kontraktor kontrak kerja pelaksana ini, ada bagian minyak yang sebagian K3S dan sebagian negara atau Pertamina dengan kualitas yang sama berdasarkan persentase yang telah disepakati. Tak heran, saat penggeledahan di salah satu rumah tersangka, ditemukan uang tunai dalam pecahan dolar Singapura, dolar AS, dan rupiah senilai 400 juta rupiah. Sementara total kerugian negara akibat kasus ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di subholding Pertamina. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah.
Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar, dan Pertamina juga menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa. Pertamina Group menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan good corporate governance serta peraturan yang berlaku. Lalu, bagaimana reaksi Pertamina? Mereka mengklaim tidak ada pengoplosan, hanya penambahan zat aditif. Benarkah? DPR pun turun tangan meminta klarifikasi dari Pertamina, karena ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kepercayaan masyarakat. Kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Pertamina juga saat ini, mohon izin, kami sangat masif untuk melakukan sidak Q&Q, quality dan quantity. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar berita, kami berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, kami berkolaborasi terakhir dengan Bareskrim juga menemukan indikasi-indikasi kecurangan di lapangan. Sehingga sangat tidak mungkin kami sendiri membuat skema-skema yang merugikan masyarakat. Pelaksana tugas harian Dirut Pertamina Patraniaga bersikeras bahwa mereka mengikuti standar. Tapi pertanyaannya, jika semuanya sesuai aturan, lalu kenapa ada pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka? Dampak korupsi ini tidak main-main, rakyat yang menjadi korban. BBM yang seharusnya berkualitas tinggi malah dioplos, dan uang negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan justru dikorupsi. 193,7 triliun rupiah. Uang sebesar itu bisa membangun ribuan sekolah, rumah sakit, atau memperbaiki jalan di seluruh Indonesia. Tapi justru lenyap di tangan para mafia minyak. Kita tidak boleh diam. Skandal ini harus diusut tuntas, dan semua yang terlibat harus dihukum seberat-beratnya.